Napoli menetapkan Davide Frattesi sebagai salah satu target utama untuk bursa transfer musim panas dan dikabarkan telah mengambil langkah awal untuk merekrut gelandang Inter tersebut, dengan tujuan mengungguli klub-klub pesaing. Gelandang tim nasional Italia itu mencuri perhatian tengah pekan lalu setelah mencetak gol kemenangan Inter atas Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions, kembali menegaskan kemampuannya untuk memberikan dampak meski tampil sebagai pemain pengganti. Frattesi yang kini berusia 25 tahun sempat menjadi subjek spekulasi transfer pada Januari lalu. Saat itu, muncul laporan bahwa ia mempertimbangkan hengkang dari San Siro, dengan AS Roma dan Napoli termasuk di antara klub-klub yang berminat. Meski Inter enggan melepas salah satu opsi terbaik di lini tengah di tengah padatnya jadwal musim ini, pembicaraan soal kemungkinan kepindahan Frattesi bisa kembali mengemuka pada musim panas mendatang. Sang pemain dikabarkan masih membuka peluang untuk bergabung dengan klub di mana ia bisa menjadi sosok sentral. Menurut pakar transfer Matteo Moretto, Napoli belum mengalihkan minat terhadap mantan pemain Sassuolo tersebut dan siap menjadikannya sebagai salah satu investasi terbesar pada jendela transfer mendatang. Frattesi berada di urutan teratas dalam daftar incaran Partenopei. Pihak klub disebut telah mendapat informasi mengenai nilai transfer yang diminta Inter, yakni di kisaran 35 juta euro hingga 40 juta euro. Meskipun negosiasi diperkirakan belum akan berkembang signifikan dalam waktu dekat karena Inter masih menjalani fase penting musim ini, Moretto menjelaskan bahwa Napoli telah mengambil langkah awal untuk mendahului klub-klub lain yang berminat, termasuk Roma yang juga dikabarkan siap mempertimbangkan langkah serupa. Ada laporan juga Inter bisa menaikkan angka permintaan 2x lipat menjadi 7,080 juta jika Napoli dianggap sebagai pesaing langsung di liga musim depan. Inzaghi akan kembali terapkan rotasi untuk pertandingan Liga menghadapi Cagliari. Simone Inzaghi tengah mempersiapkan formasi untuk laga Serie A melawan Cagliari yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu. Seperti dilaporkan Tuttosport, sang pelatih akan memantau kondisi fisik para pemain inti yang tampil penuh di Munich, usai sesi pemulihan yang dilakukan pada hari sebelumnya. Beberapa pemain dilaporkan kelelahan usai laga kontra Bayern. Matteo Darmian mengalami kram, Francesco Acerbi harus mendapatkan perawatan saat jeda. Sementara Alessandro Bastoni dan Hakan Calhanoglu tampil penuh setelah sebelumnya ditarik keluar dalam pertandingan liga terakhir. Rotasi di tiap lini pun kemungkinan besar akan dilakukan, dengan setidaknya 1 hingga 2 perubahan per sektor. Benjamin Pavard berpeluang tetap menjadi starter, dengan Stefan De Vrij dan Jan Bisek sebagai opsi di lini belakang. Di sisi kiri, Federico Di Marco dijadwalkan kembali mengikuti latihan sebagian hari ini dan diperkirakan akan mendapat menit bermain melawan Cagliari, sebagai persiapan tampil penuh melawan Bayern. Carlos Augusto diprediksi kembali menjalani tugas ekstra, sementara Nikola Zalewski bisa menjalani debut sebagai starter di sisi kanan. Di lini tengah, Christian Aslani dan Davide Frattesi kemungkinan akan tampil sejak awal, didampingi salah satu dari Nicolo Barella atau Henrikh Mkhitaryan. Di lini depan, Mehdi Taremi tampaknya belum siap bahkan untuk duduk di bangku cadangan. Simone Inzaghi mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk tetap menurunkan duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, atau melakukan rotasi penuh dengan memainkan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa sejak menit awal. Inter siap tawar Jonathan David kontrak 5 tahun senilai 5 juta euro per musim. Inter baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Jonathan David setelah pertandingan Derby Coppa Italia, menandakan bahwa klub serius dalam upaya mendatangkan penyerang asal Kanada tersebut. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter siap menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai 5 juta euro per musim kepada David, yang saat ini bermain untuk Lille di Ligue 1. Pertemuan tersebut bukan sekadar tanda ketertarikan, namun lebih merupakan sinyal jelas dari Inter bahwa mereka benar-benar berniat untuk merekrut David. Pihak klub dilaporkan telah memulai langkah pertama untuk mendekati sang pemain yang telah menunjukkan kemampuannya di level internasional dengan tim nasional Kanada, terutama setelah penampilan impresifnya di Piala Dunia 2022. Inter, yang sedang memperkuat lini serang mereka, melihat David sebagai pemain yang dapat memberikan kontribusi signifikan di masa depan. Meskipun perbincangan baru dimulai, Inter diperkirakan akan melangkah lebih jauh dan mengajukan tawaran resmi ketika situasi memungkinkan. David yang sudah menjadi salah satu penyerang menonjol di Eropa, diyakini akan menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi Nerazzurri. Pihak Inter kini tengah menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan negosiasi lebih lanjut, dengan harapan dapat mengamankan tanda tangan David di jendela transfer mendatang.
Inter pantau Jamie Gittens dari Borussia Dortmund, Aslani bisa jadi kunci transfer. Laporan dari Marco Barzaghi mengatakan Inter kembali mengarahkan pandangannya ke Bundesliga untuk memperkuat skuad musim depan. Nama Jamie Binoe Gittens dari Borussia Dortmund kembali muncul sebagai target utama. Pemain muda asal Inggris itu sebenarnya sudah masuk radar klub sejak bursa transfer Januari, meski saat itu belum ada langkah konkret. Kini, situasinya bisa berubah. Gittens, kelahiran 2004, masih terikat kontrak dengan Dortmund hingga 30 Juni 2028. Meski perannya cukup penting dalam tim, situasi finansial klub Jerman itu bisa memaksa mereka melepas sejumlah pemain di akhir musim, termasuk sang winger. Gittens sendiri disebut tertarik melanjutkan karir di klub yang akan bermain di Liga Champions musim depan, membuka peluang bagi Inter untuk masuk dalam persaingan. Musim ini, Gittens tampil dalam 42 pertandingan di semua kompetisi bersama Dortmund, mencetak 12 gol dan mencatatkan 5 assist. Statistik tersebut menunjukkan potensi besar sang pemain dalam usianya yang masih sangat muda. Nilai transfer Gittens diperkirakan berada di angka sekitar 50 juta euro. Namun, Borussia Dortmund disebut terbuka untuk negosiasi, apalagi mengingat keinginan pemain untuk mencari tantangan baru. Disinilah Inter bisa memainkan kartu Christian Aslani. Gelandang muda itu sudah menarik minat Dortmund sejak musim panas 2024 dan bisa dijadikan bagian dari kesepakatan untuk menurunkan nilai transfer secara signifikan. Gittens sendiri sudah sedikit mengenal atmosfer San Siro. Ia pernah mencetak gol saat membawa Dortmund menang 3-1 atas AC Milan pada November 2023. Kini, ia berpeluang kembali ke kota yang sama, tapi dengan seragam berbeda. Media Italia samakan era Inter sekarang dengan era Jose Mourinho. Inter Milan terus bersinar di bawah asuhan Simone Inzaghi. Media Italia bandingkan kesuksesannya dengan tim 2010 yang meraih treble di bawah Jose Mourinho. Nerazzurri mengamankan kemenangan tandang yang mengesankan dengan skor 2-1 saat melawan Bayern Munich di Allianz Arena, memperoleh keuntungan besar di leg pertama perempat final Liga Champions. Juara bertahan Serie A adalah pemimpin liga saat ini di Italia dan masih terlibat dalam Coppa Italia. Dengan kata lain, mereka adalah salah satu dari sedikit klub Eropa yang masih bersaing untuk meraih treble pada 2024-25. Inter adalah satu-satunya klub Serie A yang pernah memenangkan treble, sebuah prestasi yang mereka penuhi pada tahun 2010 di bawah Jose Mourinho. Ketangguhan tim Mourinho di pertandingan besar Eropa juga disamai oleh tim Inzaghi di Allianz Arena tadi malam, yang mendorong media Italia membandingkan skuad saat ini dengan tim MOU tahun 2010. Di bawah Inzaghi, Inter telah mendapatkan kembali identitas Eropa yang kuat, yang menyatukan lingkungan, termasuk para penggemar dan para pemain, tulis calciomercato.com. Inter asuhan Mourinho dan Inzaghi memang berbeda, tetapi mereka punya fondasi dan keinginan yang sama untuk menantang lawan yang, di atas kertas, lebih kuat. Inter asuhan Mourinho berhasil lolos ke final Liga Champions 2010, mengalahkan Barcelona asuhan Pep Guardiola di semifinal. Nerazzurri bermain dengan 10 orang pada pertandingan leg kedua di Camp Nou tetapi tetap berhasil memenangkan pertandingan meski hanya menguasai bola sebanyak 27% di Barcelona. Nicolo Barella, gelandang Italia paling bernilai di Eropa saat ini. Penampilan gemilang ditunjukkan Nicolo Barella saat membela Inter di Allianz Arena. Gelandang asal Italia itu kembali menunjukkan kualitas kelas atasnya, hingga mendapat sorotan khusus dari La Gazzetta dello Sport yang memuji performanya dan statusnya sebagai salah satu pemain paling bernilai di Eropa. Merujuk pada data Transfermarkt, dan tidak termasuk para gelandang serang, hanya 5 pemain yang memiliki nilai pasar lebih tinggi dari Barella di posisinya, Federico Valverde, Rodri, Pedri, Declan Rice, dan Alexis Mac Allister. Barella sendiri kini memiliki nilai pasar sebesar 80 juta euro. Namun jika masuk bursa transfer saat ini, Inter diperkirakan tidak akan melepasnya dengan harga kurang dari 100 juta euro. Dalam kondisi terbaiknya saat ini, ia disebut sebagai pemain Italia paling berharga. Menurut laporan Gazzetta, penampilan luar biasa Barella melawan Bayern Munchen bukanlah kebetulan. Sejak lama, Barella dikenal memiliki kekaguman terhadap klub raksasa Jerman tersebut. Bahkan disebutkan, satu-satunya klub yang bisa membuatnya mempertimbangkan hengkang dari Inter adalah Bayern. Kendati demikian, hingga kini segala upaya dari klub-klub luar negeri untuk membujuknya belum membuahkan hasil. Termasuk tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Hilal, yang dikabarkan siap menggajinya hingga 35 juta euro per musim. Barella pun menolak pendekatan tersebut, sebagaimana ia juga pernah menolak tawaran Pep Guardiola untuk bergabung dengan Manchester City.
Musim panas mendatang, godaan dari klub-klub Premier League, terutama Liverpool, dipastikan akan kembali hadir.